Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullah wa naskuru ala fil zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang telah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Karena dengan nikmatnya kita pada tanggal 3 Zulqa'dah 1446 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 2 Mei 2025 kita bisa hadir di kantor BPKP Keuangan Jalan Gatot Subroto Medan yang kita cinta ini. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi telah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah, yaitu salah satu bulan haram yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selain daripada Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sebagaimana Allah firman dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna indata suhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yaumal khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, adapun sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 ketetapan. Sebagaimana yang tertulis yang Allah cantumkan ketika penciptaan langit dan bumi, dan daripada penciptaannya adalah terdapat 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zulqa'dah adalah bulan 11 dalam kalender umat Islam. Artinya apa? Bulan duduk atau ibaratnya bulan gencatan senjata. Di bulan ini tidak ada perperangan dan huru-hara. Kalau seandainya pun ada daripada golongan-golongan musuh Islam yang coba menyerang Islam, bahkan tidak ingin umat Islam berperang. Inilah keistimewaan bulan Zulqa'dah, dan Allah menyuruh supaya banyak berdoa dan beribadah di bulan yang mulia ini. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah bulan persiapan. Zulqa'dah bulan persiapan. Persiapan apa ini? Ini adalah bulan persiapan untuk umat Islam pergi, yaitu berhaji. Persiapan daripada ilmu, persiapan daripada keamanan, persiapan daripada fisik, dan persiapan daripada apa saja untuk menggapai yang namanya pergi berhaji ke Baitullah. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulqa'dah adalah salah satu bulan persiapan kita bagaimana menggapai daripada untuk berangkat persiapkan ke Baitullah. Lalu kaum muslimin yang ketiga, bulan Zulhijjah disebut juga bulan haji. Apa maksudnya? Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah. Jadi bulan Zulqa'dah adalah persiapan daripada melaksanakan ibadah haji. Begitu erat hubungan antara bulan Zulqa'dah dengan bulan Zulhijjah. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan daripada bulan Zulqa'dah adalah erat kaitannya bagaimana juga melaksanakan kesuksesan daripada ibadah haji kita umat Islam. Lalu yang keempat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulqa'dah adalah diapi daripada 2 hari raya umat Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi bisa dibilang adalah bulan Zulqa'dah adalah bulan yang paling sibuk untuk umat Islam. Ibarat terminal persiapan. Jadi kaum muslimin ibarat terminal persiapan. Sebelum kita berangkat menggapai ke tempat tujuan yang lain, maka kita berhenti di terminal yang namanya bulan Zulqa'dah. Lalu yang kelima, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulqa'dah adalah bulan Allah, bulan Rasulullah, di mana selalu melaksanakan umrah. Jadi Rasulullah selalu melaksanakan umrah di bulan Zulqa'dah sampai 4 kali. Inilah
keistimewaan bulan Dzulqa'dah, bahkan Rasulullah tidak pernah melaksanakan umrah di bulan-bulan lain kecuali di bulan Dzulqa'dah. Kaum muslimin yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi mungkin kita pemerintah Indonesia akan memberangkatkan jamaah haji. Ini mencerminkan bahwasanya alhamdulillah luar biasa. Tahun ini ada mungkin andetan famili kita yang berangkat. Mudah-mudahan mereka menjadi haji yang mabrur dan insya Allah kita akan mengikuti kelak di kemudian hari. Itulah panggilan haji. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai panggilan haji ada lagi panggilan yang tak kalah menariknya untuk kita yang tidak berangkat melaksanakan ibadah haji, yaitu adalah panggilan kurban. Kaum muslimin, ketika menjelang Idul Adha, kadang-kadang kita selalu berpikir, inilah pikiran kita yang manusiawi, kira-kira berapalah bisa nanti ketika Idul Adha akan saya mendapatkan kupon kurban dan segala macam. Inilah pikiran beginilah yang harus kita hilangkan, yang harus kita kikiskan dari diri kita. Jangan sampai kita dicap hanya sebagai pengumpul kupon abadi setiap datang Idul Adha. Kaum muslimin, kalaulah kita merenungi Allah, ketika datang Idul Adha, ya Allah, kapan saya bisa berkurban ya Allah? Inilah menetes kita air mata kepada Allah. Begitu pentingnya makna kita, bagaimana kita bisa berkurban ketika datang Idul Adha. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kaum muslimin kita berpikir bagaimana ketika datang Idul Adha kita menyisihkan duit kita untuk bisa berkurban. Padahal hikmah daripada kurban adalah yang pertama, mampu kita memerdekakan diri kita dari budak kepelitan yang setiap tahun datang. Pertama. Yang kedua apa? Kita bukan hanya sekedar memotong. Memang intinya kita adalah memotong yang namanya hewan lembu, kambing. Tapi makna hakikinya kita memotong rasa sifat sombong kita, sifat ego kita, sifat angkuh kita, sifat tamak kita, sifat menang diri sendiri kita. Inilah yang perlu kita potong, yang perlu kita kikis ketika datang Idul Adha. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja umat ini tahu bagaimana dahsyatnya berkurban, insya-Allah setiap datang Idul Adha kita tidak pernah menyia-nyiakan yang namanya kurban. Rasulullah bersabda, "Khiyar ummatin yuddahun wa syiraru ummatin la yuddahun." Sebaik-baik umatku adalah ketika datang Idul Adha dan dia mau berkurban. Masya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kurban inilah maknanya qoriba yaqrabu. Apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaan kaum muslimin, sudahkah kita dekat kepada Allah? Atau makin jauhkah kita kepada Allah? Padahal kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Qoribalah mendekatkan diri kepada Allah. Inilah saatnya kita ketika menjelang ibadah haji nanti Idul Adha kita bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui yang namanya kita di Indonesia yang tinggal di melalui ibadah kurban. Kaum muslimin, Rasul bersabda, tidak ada satu amalan pun yang paling dicintai oleh Allah dari anak Adam ketika datang Idul Adha, yaitu ketika ia berkurban. Masya Allah, luar biasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja yang keutamaan berkurban yang mungkin kita tidak tahu? Mungkin ketika datang hari raya Idul Haji kita kadang lupa apa keutamaan kurban. Yang pertama kaum muslimin, adanya keberkahan umur. Rasulullah bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'amaluhu. Manusia yang paling bagus setelah panjang umurnya, bagus perbuatannya. Dan manusia yang paling celaka kata Allah, Allah beri umur panjang, tak berkah dengan umur. Kaum muslimin, inilah kita ingin adanya keberkahan umur yang Allah berikan kepada kita. Berkah umur itu. Berkah umur bukan harus panjang umur. Banyak orang panjang umur tapi apapun tak sempat. Kurban tak sempat, ibadah haji tak sempat. Banyak yang enggak sempat, tak berkah umurnya. Akan tapi banyak orang umurnya enggak panjang, pendeknya umurnya. Tapi semua sempat, kurban sempat, ibadah haji sempat, kemanapun sempat, silaturahmi semua sempat. Kenapa? Karena adanya keberkahan umur yang Allah berikan kepada dia. Inilah. Maka pandai-pandailah mempergunakan umur dalam hidup ini. Pandai-pandailah. Betapa banyak orang menyia-nyiakan umur. Ketika datang Idul Adha, dia enggak berkurban. Inilah. Tapi ada orang yang pandai mempergunakan umur. Ketika datang Idul Adha, dia tak menyia-nyiakan kurban.
Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hikmah daripada berkurban adalah sebagai penolak bala dan penyakit. Masya Allah. Rasulullah bersabda, obatilah penyakit dengan sedekah dan berkurban. Obatilah penyakit dengan bersedekah dan berkurban. Kadang-kadang kita takut kali dengan penyakit yang namanya zahir. Apa itu? Stroke, gula, asam urat, lever. Bahkan kita pikir tak hanya membahayakan orang. Tapi adakah penyakit batin kita yang selalu kita pelihara, yang tak pernah kita hilangkan? Apa itu? Kikir, pelit, sombong, dengki. Penyakit batin yang selalu ada kepada diri kita, yang kadang-kadang kita lupa mengikis penyakit batin itu. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menolak bencana apa? Masya Allah kaum muslimin. Banyak bencana seharusnya terjadi. Akan tetapi karena masih adanya orang-orang yang berkurban, orang-orang yang qoribaya qarabu, dekat kepada Allah, maka bencana itu Allah jauhkan. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari perbanyaklah berkurban, mendekatkan diri kepada Allah untuk membuang daripada penyakit daripada batin kita, zahir kita, untuk lebih dekat diri kepada Allah lagi. Lalu yang ketiga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah daripada berkurban adalah adanya keberkahan rezeki yang Allah berikan. Keberkahan rezeki itu bukan karena banyak rezeki kita, bukan karena banyak harta, limpahan dan segala macam, akan tetapi adanya wayatuku min haitsu la yahtasib. Allah berikan yang tidak disangka-sangka daripada dimanapun. Kaum muslimin, kehidupan yang serba cukup yang Allah berikan kepada kita, ini adalah nikmat yang luar biasa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur kata Allah, Allah tambah nikmat. Tapi ketika kita mengkufur daripada nikmat Allah, yaitu yang namanya ajab Allah sangat pedih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hancurnya sebuah kehidupan. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan rezeki yang Allah berikan. Keributan, kecekcokan di mana sini. Kenapa? Banyak kaya, banyak harta dan segala macam, tapi gundah di dalam rumah tangga. Banyak ini terjadi. Kenapa? Karena keberkahan rezeki Allah ambil. Jangan sampai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki harta, memiliki kedudukan, akan tetapi kita lupa dengan berkurban. Jangan sampai Allah ambil keberkahan daripada kedudukan. Jangan sampai Allah ambil keberkahan daripada harta yang dimiliki kita. Inilah kaum muslimin, pentingnya bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban. Supaya apa? Adanya keberkahan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Lalu yang keempat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai sarana yang namanya untuk dimensi sosial. Inilah sarana dimensi sosial qoribaya qarabu, mendekatkan kita. Dengan siapa? Dengan fakir miskin. Hablum minallah, hablum minan nas. Inilah ibadahnya kurban. Dekat kita dengan Allah, berhubungan dengan Allah, dan dekat kita dengan manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan hanya kening ini yang menjadi hitam, bukan. Tapi kita mampu membaca kepekaan sosial di tengah-tengah masyarakat dengan melalui ibadah kurban. Inilah orang yang peka, yang peduli dengan andai tolannya ketika datang Idul Adha. Inilah orang-orang yang dekat dengan yang namanya kepekaan sosial. Tahu dia. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dimensi daripada ibadah, daripada kurban, ibadah sosial ini mampu dekat dengan Allah, bahkan kita juga mampu dekat dengan manusia. Inilah hebatnya ibadah kurban. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul mengatakan, "Man kana lahu sa'atun falam yutihi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki daripada kelebihan harta, akan tetapi ketika datang Idul Adha dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekatlah ke masjid kami. Maksudnya apa? Rasulullah tidak suka kepada orang yang pelit dan bakhil. Kaum muslimin, syarat masuk surga itu bukan hebat tahajud kita, bukan. Bukan hebat daripada bagaimana kita zikir kepada Allah, bukan. Tapi secara masuk surga ketika kita dekat dengan kaum muslimin, andai tolan qoriba, dekat dengan mereka. Inilah jalan Allah bukakan pintu cahaya dekat kepada Allah dan dekat kepada manusia melalui jalan kurban. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan Dzulqa'dah ini mampu memberikan motivasi yang terbaik
untuk ke depan sehingga kita bisa menjalankan yang namanya ibadah haji dan menjalankan ibadah kurban sampai nanti masanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan daripada ibadah kita yang terbaik. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.